ikan sepat pakai sendal teplek, wajah sehat pasti bebas flek. Buat kamu yang sekarang sedang tidak percaya diri karena ada flek di wajah dan kamu sedang mencari solusi yang tepat untuk mengatasi flek-flek tersebut tanpa rasa sakit, tanpa biaya yang mahal, dan mampu mengatasinya sampai ke sumbernya langsung. Jadi bukan cuma dikelupas aja, tapi benar-benar ke akar permasalahannya. Tepat banget kamu tonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru pertama kali lihat channel video ini, perkenalkan, namaku Edit. Aku mempunyai visi memperbaiki diri sendiri dan orang lain secara bersamaan. Kemarin ada yang tanya sama aku, Mbak, kok sekarang aku udah keluar fleknya ya? Padahal dulu enggak. Terus aku tanya dong, pakai tabir surya enggak? Enggak. Terus dia jawab, tapi dulu aku nggak pakai tabir surya juga mukanya nggak apa-apa, bagus-bagus aja, nggak ada fleknya. Ada juga yang bertanya, Mbak, kok aku udah pakai perawatan mahal gitu kan, tapi kok fleknya masih ada aja ya, bahkan aku rasa makin lama makin banyak. Padahal dulu pas awal-awal aku pakai perawatan mahal ini mukanya bagus loh Mbak, kinclong, glowing gitu kan, tapi lama-kelamaan fleknya ada lagi dan bahkan lebih banyak. Tepat banget, hari ini kita akan membahas serba-serbi tentang flek. Jadi flek itu adalah bercak kecoklatan atau kehitaman karena meningkatnya produksi melanin, atau biasanya dia ada spotnya itu warnanya lebih gelap dibandingkan dengan warna di sekitarnya. Kondisi ini tuh biasa terjadi pada orang yang usianya sudah tidak muda lagi. Ya, jadi biasanya kalau makin bertambahnya usia, sel kulit kita kemampuan untuk beregenerasinya makin berkurang gitu kan. Makanya semakin bertambahnya usia muncul tuh masalah-masalah penuaan kayak flek, kulit kusam, kulit kendor gitu kan. Itu adalah masalah-masalah penuaan. Untuk beberapa kasus, flek ini bisa ada di usia yang muda untuk beberapa kasus, dan bisa terjadi juga pada pria. Jadi nggak cuma wanita aja, flek bisa juga pada pria. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu penyebab flek. Penyebab flek itu ada dua. Yang pertama internal dari dalam diri kita, yang kedua eksternal. Yang internal ada 4. Yang internal yang pertama pasti faktor U ya. Faktor U, umur, nggak bisa dibohongin lagi. Jadi kalau tadi dibilang ya, semakin bertambahnya usia, kemampuan sel kulit itu makin berkurang untuk beregenerasi. Artinya dia semakin bertambahnya usia maka akan mungkin ada kemungkinan muncul flek. Yang kedua adalah hormon bisa dari dalam, atau buat para wanita yang sedang lagi program KB, keluarga berencana, atau lagi hamil, atau saat menopause, itu juga memicu timbulnya flek. Yang ketiga stres, nggak bisa dipungkiri. Yang keempat adalah faktor genetik, itu yang dari dalam. Ada yang dari luar namanya dari luar sinar matahari. Wah, aman dong, sekarang kan udah jarang keluar rumah gitu kan. Jangan salah, sinar biru yang dikeluarkan dari layar HP, layar kaca seperti televisi, HP, gadget, laptop gitu kan. Sinar biru itu juga bisa loh memicu kita timbulnya flek. Hati-hati. Yang kedua, dari polusi udara. Yang ketiga, pemakaian kosmetik yang tidak tepat. Pemakaian kosmetik yang tidak tepat itu bisa memicu juga timbulnya flek. Penyebab flek baik yang internal maupun eksternal, mau nggak mau, suka nggak suka, kita ketemu setiap harinya, nggak bisa dipungkiri. Nah, ada 3 fase pembentukan flek. Jadi flek itu nggak tiba-tiba ada di wajah kita, ada 3 fase pembentukannya. Yang pertama yaitu fase aktivasi, yang kedua fase sintesis, yang ketiga adalah fase ekspresi yang sudah terlihat di wajah. Ini adalah proses terjadinya flek. Jadi flek itu nggak tiba-tiba muncul di kulit kita, tapi ada 3 fase yang dilewatinya. Lapisan kulit dibagi menjadi 3. Lapisan yang paling luar disebut lapisan epidermis, sedangkan yang tengah disebut lapisan mesodermis, dan lapisan paling dalam disebut endodermis. Di dalam lapisan yang paling dalam, endodermis, ada tuh ya, kayak lihat kiri bawah tuh kayak sel gurita di sel melanosit. Ketika ada pemicu flek yang datang baik dari dalam maupun dari luar, misalnya kalau dari dalam stres, hormon gitu kan, faktor genetik, sedangkan kalau dari luar sinar matahari, kurang minum vitamin, atau ada kosmetik yang nempel ke kulit, maka sel gurita ini akan mengeluarkan tinta hitam yang disebut dengan fase aktivasi. Jadi tahap aktivasi ini tahap di mana flek diciptakan oleh si sel pigmen tadi ya, yang kayak sel gurita.
Nah, nanti makin lama makin naik, banyak pemicu-pemicunya yang masuk ke kulit, sementara kita nggak pakai tabir surya. Nanti sel pigmen ini makin lama makin naik ke tengah, disebut dengan tahap sintesis. Tahap sintesis ini tahap di mana flek mulai disintesiskan oleh melanosit dan mulai nih terbentuk susunan flek dalam atau UV spot di lapisan kulit. Jadi gambarnya seperti ini flek dalam. Flek dalam ini flek hitam yang ada di dalam kulit dan tidak terlihat dengan mata telanjang. Jadi calon flek dia udah ada di dalam tapi belum kelihatan di keluar. Itu namanya fase sintesis. Nah, yang ketiga makin lama si flek ini makin naik, akan keluar ke lapisan kulit paling atas, yaitu ke kulit epidermis. Nah, ini yang disebut dengan fase ekspresi. Tahap di mana flek mulai muncul di lapisan wajah terluar kita. Jadi yang kelihatan di wajah terluar nih efek spot atau flek luar tuh yang sudah kelihatan seperti ini. Jadi flek hitam yang ada di lapisan kulit luar dan terlihat oleh mata telanjang. Tadi kan udah tahu ya proses pembentukan flek. Nah, ini ada 5 cara proses untuk menghilangkan flek. Yang pertama biasanya ditutupin pakai bedak atau foundation yang tebal. Fleknya nggak hilang, cuma ketutup aja, dan biasanya semakin ditutupin dengan foundation yang tebal, itu pori-pori nggak bisa napas, pori-pori nggak bisa mampas, sehingga kulit jadi lebih kusam. Terus nanti kalau kita bersihin, apalagi pembersih kita ada alkoholnya, banyak alkoholnya, kita bersihin, justru makin memicu timbulnya flek. Yang satu ditutupi dengan bedak yang tebal atau foundation yang tebal. Yang kedua, biasanya menghilangkan flek itu dengan cara krim pemutih. Krim pemutih ini biasanya kandungannya merkuri. Merkuri ini tuh hasilnya instan, cepet banget, dan murah, terjangkau buat orang banyak. Banyak orang di luar sana yang menggunakan krim pemutih ini karena ya tadi hasilnya instan, harganya terjangkau gitu kan. Mereka pakai krim pemutih. Padahal hati-hati, merkuri yang digunakan untuk menghilangkan flek bisa berdampak negatif ke kesehatan kita, ke tubuh kita. Jadi bukan cuma ke wajah aja, tapi ke tubuh kita. Banyak dampak negatif dari merkuri tadi. Yang ketiga yaitu krim pengelupas. Krim pengelupas namanya dikelupas gitu kan, kulit yang ada fleknya dihilangin, timbullah kulit muda. Timbul kulit muda kan pasti lebih cerah dong, lebih cerah dan lebih bersih, lebih sehat. Itu tadi yang dibilang, aku awal pakai ngelupas loh, bagus loh, kulitnya glowing karena ditimbulin kulit sehatnya gitu kan. Tapi hati-hati, lama kelamaan kulit bisa jadi tipis dan pasti kulitnya merah, kulitnya perih gitu kan. Dan kita tahu kalau kulit semakin tipis, pemicu-pemicu flek itu makin gampang masuk ke kulit, makin memicu timbulnya flek, bahkan lebih banyak lagi. Jadi tadi yang kasus tadi pakai perawatan mahal itu, dia bisa jadi karena pakai krim pengelupas. Jadi dikelupas, awalnya kulitnya bagus, tapi lama-kelamaan fleknya justru lebih banyak. Yang keempat, menggunakan laser. Hasil menggunakan laser itu cukup memuaskan karena udah langsung kelihatan hasil, tapi tidak mengatasi ke sumbernya langsung. Artinya nanti dia akan ada flek lagi, dan dalam jangka waktu tertentu kita harus laser lagi, dan kita tahu kalau laser tuh rasanya panas, perih gitu kan. Dan yang kelima adalah satu-satunya perawatan yang bisa dikerjakan di rumah, bisa kita digunakan rumah, hasilnya langsung ke sumbernya, langsung ke akar permasalahannya, tanpa rasa sakit, tanpa rasa perih, tanpa pengelupasan, dan tidak menyebabkan kulit kering. Namanya Tripacic White. Jadi Tripacic White ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama cleanser, yang kedua toner, yang ketiga essence, yang keempat adalah day cream atau krim siang, yang kelima adalah night cream atau krim malam. Mengatasi 3 fase pembentukan flek tadi. Kita bahas yang pertama tentang cleanser. Jadi cleanser ini tuh dia kayak sabun cuci muka biasa. Cara pakainya tinggal digosok-gosok, langsung dibilas. Nah, ini fungsinya untuk menghambat fase ekspresi. Tadi fase ekspresi itu fase untuk menghilangkan flek yang udah ada di wajah, yang udah kelihatan atau spot luar gitu kan. Ini fungsinya cleanser. Fungsi yang kedua, komponen yang kedua yaitu toner. Toner ini fungsinya sama dengan cleanser untuk menghambat fase ekspresi, yaitu fase menghilangkan flek yang sudah ada di luar. Boleh nggak Mbak kalau misalkan tonernya aku skip, karena kan fungsinya sama cleanser, tonernya aku skip aja? Nggak boleh. Jadi toner itu fungsinya selain untuk menghambat fase ekspresi tadi ya, dia juga fungsi toner itu untuk mengoptimalkan pembersihan. Jadi kalau kita cuci muka mungkin kurang bersih, dioptimalkan pembersihannya sama toner.
Terus fungsi toner yang kedua yaitu untuk mempersiapkan kulit, nanti biar dikasih serum tuh dia ngeresepnya optimal. Jadi kan habis pakai toner kita pakai serum nih. Jadi biar optimal lagi masuk ke kulitnya, itu fungsi toner. Terus yang ketiga, menyeimbangkan pH-nya. Jadi kan tadi kita cuci muka pakai air. Kita tahu pH air 7, sementara pH kulit kita 5,5. Jadi pH air itu diseimbangkan biar sama dengan pH kulit kita, jadi kulit kita nggak gampang kering. Jadi sekali lagi jangan di skip tonernya, pakai. Banyak orang yang skip penggunaan toner karena manfaat toner tuh luar biasa, banyak banget. Nah, tonernya, cara penggunaan toner, dituang aja, dituang terus ditekan-tekan, jangan digosok-gosok ya, tapi ditekan-tekan gitu kan, ditekan biar tonernya ngeresep. Yang ketiga yaitu Essence. Jadi Essence ini serum, fungsinya untuk menghambat tahap sintesis gitu kan. Cara pakainya sama, tinggal dipencet aja, diolesin, dan diratain, nggak usah ditekan-tekan. Yang keempat adalah dye cream. Dye cream ini fungsinya untuk menghambat fase aktivasi, fase yang awal tadi, fase aktivasi. Dye cream ini sudah ada tabir suryanya. Nah, yang kelima adalah night cream. Night cream ini fungsinya untuk krim malam, untuk menghambat fase aktivasi. Jadi dye cream sama night cream fungsinya sama, tapi kalau dye cream ada tabir suryanya, dipakai siang hari. Jadi diulangi lagi cara pemakaiannya. Yang pertama pakai cleanser dulu, urutan pemakaian pemakaiannya pagi pakai cleanser, langsung pakai toner, lalu serum, lalu pakai krim siang. Itu untuk pagi hari. Nah, untuk malamnya urutannya sama, hanya krim siang diganti dengan krim malam. Boleh nggak Mbak, aku coba satu dulu, aku takut nggak cocok Mbak. Namanya juga perawatan, namanya juga treatment, namanya pengobatan yang pengen sampai ke akarnya, pengen tuntas sampai akarnya, harus sepaket, harus lima-limanya tadi, nggak bisa pilih salah satu. Karena tadi kita tahu ya, fungsi masing-masing komponennya beda-beda. Cleanser dan toner fungsinya untuk menghambat fase ekspresi yang sudah di luar, sedangkan si Essence tadi fungsinya untuk menghambat fase sintesis, sedangkan yang krim malam dan krim siangnya untuk menghambat fase aktivasi. Terus kalau nggak cocok gimana Mbak? Ya, itu pentingnya kamu punya beauty konsultan. Buat yang sudah punya beauty konsultan, monggo silahkan konsultasi ke beauty konsultannya. Tapi kalau yang belum atau mau bertanya-tanya tentang flek atau mendapatkan kulit wajah yang cerah, bisa hubungi aku. Nah, Triphasic White atau TPW ini bukan hanya untuk menghilangkan flek, tapi bisa juga untuk mendapatkan hasil yang cerah seperti ini. Mbak, gimana sih caranya biar Triphasic White itu bisa bekerja secara optimal? Yang pertama, tambahkan penggunaan galvanic spa. Jadi kita tahu si beauty gadget ini tuh fungsinya tuh luar biasa, karena dia bisa membantu mengoptimalkan penyerapan sampai 70% ke dalam kulit kita. Jadi kalau skincare yang kita pakai lebih nyerap lagi 70%. Buat kamu yang udah pakai skincare mahal tapi ngerasa nggak ada hasilnya apa-apa, pakai galvanic spa, mampu untuk meningkatkan penyerapan ke dalam kulit 70%. Terus yang kedua, namanya flek kan tergantung pada kondisi tubuh kita, makanya kita perlu nih antioksidan. Dan antioksidan asupan dari luar, bisa pakai life pack atau bisa pakai tea green gitu kan, bisa pilih salah satu. Ini antioksidan ini fungsinya untuk menangkal radikal bebas, untuk menangkal pemicu-pemicu flek tadi. Nah, semoga sharing kali ini bermanfaat. Buat kalian yang belum subscribe, like, atau komen, silahkan di subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Dan buat teman-teman yang mau membantu temannya sedang mempunyai masalah flek, boleh sharing video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.